Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabatnya, kepada tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepadanya, juga kepada seluruh umat muslim termasuk diri kita. Pesan itu adalah bagaimana caranya kita tidak bermain-main dalam melaksanakan ibadah puasa dan tidak menganggap ringan, tidak menganggap remeh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh seluruh hamba-Nya. Jadi nikmat Ramadan itu tidak semua orang rasakan. Bahkan ketika seseorang sudah mendapatkan nikmat Ramadan, belum tentu dia mendapatkan nikmat Ramadan di kemudian hari atau di Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, di penghujung Ramadan itu mereka menangis. Mereka mengeluarkan air mata, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai Ramadan ini pergi. Jangan sampai Ramadan ini meninggalkanku. Mereka berharap besok Ramadan lagi, lusa Ramadan lagi, pekan depan Ramadan lagi. Bahkan jika perlu setiap waktu itu adalah Ramadan. Saking inginnya berada di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan kita tahu belum tentu tahun depan akan mendapatkan nikmat Ramadan itu. Maka dari itu kita harus bermujahadah, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam perilakunya, dan sebanyak ini dalam sedekahnya, kecuali saat bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW keimanannya bertambah, interaksi dengan Qur'annya bertambah, dan perilakunya, akhlaknya bertambah ketika berada di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang bukan Nabi ketika melihat Nabi Muhammad, ketika melihat Rasulullah SAW seserius ini dalam ibadah di bulan suci Ramadan, maka mereka semua lebih serius lagi. Jadi gambarannya, ketika Nabi Muhammad SAW yang dijamin surganya ini melaksanakan ibadahnya dengan bertambah ketika di bulan suci Ramadan, nah apalagi kita yang belum tentu dan belum jelas surganya, maka harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih bersungguh-sungguh lagi ketika beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu seakan-akan menghadapkan kita di hadapannya, ingin mengetahui kesungguhan kita, sekaligus ingin memberitahu bahwa nikmat di bulan suci Ramadan itu sangatlah besar dan ini adalah nyata. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei kamu,
la'allakum, di hadapan kita itu kita yang sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang di zaman Nabi, bukan orang-orang di zaman sahabat, bukan orang-orang di zaman tabi'in, tetapi kalimatnya la'allakum. Kum itu adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, ketika kita sudah berhadapan dengan kata la'allakum tattaqun, maka kita harus bisa bersungguh-sungguh untuk melaksanakan, untuk mengerjakan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kata tattaqun, maka di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan kebahagiaan di dalam diri kita. Jadi, ketika kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan, maka disitulah tempat kita untuk berlatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk merasakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, ketika ketakwaan kamu bertambah, maka aku akan berikan kamu solusi, aku akan berikan kamu kemudahan dalam hidup, dan aku akan berikan rezeki yang berlimpah dengan jalan yang tidak diduga-duga. Ketika ketakwaan kita sudah terlatih di bulan suci Ramadan, ketakwaan itu sudah masuk ke dalam diri kita, maka janji Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, ketika ketakwaan kamu sudah bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga yang tidak ada batasnya. Surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Dan itu adalah untuk orang-orang u'iddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu bukan hanya di awal saja, bukan semangat di hari pertama saja, tetapi di setiap hari di bulan suci Ramadan. Dari awal sampai akhir, dia semuanya melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholatnya, berinteraksi dengan Qur'annya, itu semangat setiap hari di bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kategorikan orang tersebut sebagai orang yang bertakwa dan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Imran ayat 133 tadi. Nah, maka dari itu jadikanlah bulan puasa ini, jadikanlah Ramadan ini sebagai tempat untuk berlatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.